Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 5 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dinar Malau. Kepada Ibu Dinar, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara dimanapun berada. Bacaan renungan kita pada malam ini, tanggal 5 Desember, berjudul Musuh Tidak Mudah Menyerah. Ayat renungan kita diambil dari Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Mereka yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah tidak akan dibiarkan tanpa gangguan dari musuh jiwa. Setan akan datang kepada mereka dengan godaan-godaannya yang menyesatkan, yang bertujuan untuk memikat mereka dari kesetiaan mereka kepada Allah. Ia akan memberikan suapnya kepada mereka, seperti yang dilakukannya kepada Kristus di padang gurun pencobaan, dengan mengatakan, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 9. Tetapi apa seharusnya jawaban orang Kristen terhadap semua godaan si jahat? Ia seharusnya berkata, aku tidak akan meminjamkan pengaruhku dengan cara apapun untuk kemajuan apapun kecuali tujuan Kristus. Aku bukan milikku sendiri, aku telah dibeli dengan harga yang mahal. Aku tidak boleh hidup untuk menenangkan diriku sendiri, karena aku telah dibeli, ditebus oleh darah Kristus. Mustahil bagiku untuk memberi kepada Kristus lebih dari apa yang menjadi miliknya, karena setiap saat dalam hidupku adalah miliknya. Aku adalah miliknya, seorang hamba yang dipekerjakan untuk melakukan kehendak Tuanku. Inilah satu-satunya posisi yang aman untuk kita tempati. Dan jika setiap anggota gereja merasa seperti ini, betapa besar kuasa yang akan dikerahkan gereja untuk menarik dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Pekerjaan setengah hati inilah upaya untuk melayani Tuhan dan iblis pada saat yang sama, yang membuat gereja begitu kekurangan Roh Kudus. Seandainya anggota-anggota gereja dikuduskan bagi Allah, berada dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan di organisasi untuk memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, gereja sungguh akan menjadi terang dunia. Jika setiap anggota berusaha mewakili Kristus kepada dunia dalam karakter dan kehidupan, ribuan orang akan tertarik kepada Juru Selamat, yang kini memiliki alasan untuk mengkritik perkataan
dan perbuatan orang-orang yang mengaku nama Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Dikutip dari Home Missionary, tanggal 1 Oktober tahun 1892. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, musuh, iblis, atau setan bertindak dalam geram yang dahsyat. Ini bukan peperangan santai. Ini adalah peperangan yang hebat dan mendesak. Oleh sebab itu, kita harus waspada dan sadar bahwa kita berada di medan perang rohani dan kekuatan serangan sedang meningkat. Setan sedang mengerahkan segala daya upayanya dan tidak mudah menyerah, bahkan jika bisa menjatuhkan umat pilihan Allah sekalipun. Mengapa hal ini setan lakukan? Roh Nubuat di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 518, paragraf 1 berkata, pertentangan besar antara Kristus dan setan yang telah berlangsung selama hampir 6.000 tahun akan segera berakhir, dan si jahat menggandakan upayanya untuk menggagalkan pekerjaan Kristus bagi manusia dan menjerat jiwa-jiwa dalam jeratnya. Ia ingin menjerat umat dalam kegelapan dan ketidakbertobatan hingga perantaraan juru selamat berakhir dan tidak ada lagi korban untuk dosa. Setan bekerja dengan ketekunan yang tidak henti-hentinya dan energi yang kuat untuk menarik orang-orang yang mengaku pengikut Kristus ke dalam barisannya. Tujuannya adalah untuk menggagalkan pekerjaan Kristus. Pertentangan selama hampir 6.000 tahun akan segera berakhir. Waktu untuk kebinasaan kekal hidupnya sudah diambang pintu. Ia bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran di antara mereka yang akan binasa bersama dengan dia. Dia menawarkan kesenangan duniawi kepada siapa saja yang mau sujud menyembah dia. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 348, paragraf 2 berkata, mereka yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah tidak akan dibiarkan tanpa gangguan dari musuh jiwa. Setan akan datang kepada mereka dengan godaan-godaannya yang menyesatkan, yang bertujuan untuk memikat mereka dari kesetiaan mereka kepada Allah. Ia akan memberikan suapnya kepada mereka, seperti yang dilakukannya kepada Kristus di padang gurun pencobaan, dengan mengatakan, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa yang dilakukan umatnya yang setia untuk menolak setiap godaan? Mereka harus menjaga dengan baik jiwa mereka dengan menghindari, membaca, melihat, atau mendengar hal-hal yang akan memunculkan pikiran-pikiran yang tidak murni. Roh Nubuat di dalam My Life Today, halaman 85, paragraf 3 berkata, pikiran hendaknya tidak dibiarkan mengembara secara acak pada setiap hal yang mungkin disarankan oleh musuh jiwa. Ini membutuhkan doa yang sungguh-sungguh dan kewaspadaan yang tidak henti-hentinya. Kita harus dibantu oleh pengaruh Roh Kudus yang bertahan lama, yang akan menarik pikiran ke atas dan membiasakannya untuk memikirkan hal-hal yang murni dan kudus. Dan kita harus tekun mempelajari firman Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita masing-masing perlu memiliki wawasan yang mendalam tentang ajaran firman Allah. Pikiran kita harus siap menghadapi setiap ujian.
dan melawan setiap godaan, baik dari luar maupun dari dalam. Kita harus tahu mengapa kita percaya seperti itu. Mengapa kita berada di pihak Allah. Kebenaran harus berjaga-jaga di hati kita, siap membunyikan alarm atau tanda dan memanggil kita untuk bertindak melawan setiap musuh. Ingat bahwa musuh tidak mudah menyerah. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 29 April tahun 1884, paragraf 6 berkata, "Kuasa kegelapan akan membuka benteng mereka terhadap kita, dan semua orang yang acuh tak acuh dan ceroboh, yang telah menaruh kasih sayang mereka pada harta duniawi mereka, dan yang tidak peduli untuk memahami cara Allah berurusan dengan umatnya, akan menjadi korban yang siap sedia. Tidak ada kekuatan selain pengetahuan akan kebenaran, seperti yang ada di dalam Yesus, yang akan pernah membuat kita teguh. Tetapi dengan ini, 1 orang dapat mengejar 1.000 orang, dan 2 orang dapat mengusir 10.000 orang." Sebagai pelayan Allah, sebagai orang Kristen, kita harus berusaha menyingkirkan batu sandungan. Kita harus menyingkirkan setiap rintangan. Marilah kita mengakui dan meninggalkan setiap dosa, agar jalan Allah dipersiapkan, agar Dia dapat datang ke dalam jemaat kita dan memberikan kasih karunia-Nya yang melimpah. Dunia, kedagingan, dan iblis harus dikalahkan. Dengan pertolongannya, kita dapat mematahkan pengaruhnya yang menggoda atas diri kita sendiri dan atas orang lain. Kita tidak dapat secara pribadi maupun sebagai sebuah kelompok melindungi diri kita dari godaan yang terus-menerus dari musuh yang gigih dan gigih. Tetapi dalam kekuatan Yesus, kita dapat melawannya. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 22 Maret 1887, paragraf 7 berkata, "Tidak ada yang lebih ditakuti setan selain umat Allah akan membersihkan jalan dengan menyingkirkan setiap rintangan, sehingga Tuhan dapat mencurahkan roh-Nya ke atas gereja yang merana dan jemaat yang tidak bertobat. Jika setan berhasil, tidak akan pernah ada kebangunan rohani lain, besar maupun kecil, hingga akhir zaman. Namun, kita bukannya tidak menyadari tipu muslihatnya. Kita dapat melawan kuasanya ketika jalan dipersiapkan bagi roh Allah. Berkat akan datang." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, orang-orang jahat dan iblis tidak dapat menghalangi pekerjaan Allah atau menutup hadiratnya dari jemaat ataupun umatnya. Jika mereka mau, dengan hati yang tenang dan penuh penyesalan, mengakui dan menyingkirkan dosa-dosa mereka, dan dengan iman menuntut janji-janjinya. Setiap godaan, setiap pengaruh yang menentang, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, dapat berhasil dilawan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami dapat mengalahkan setan dan para pengikutnya. Karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Tolong kami agar hidup senantiasa menurut kehendak-Mu dan tetap setia kepada-Mu. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.